Jadi hari ini aku bakal kasih tau kalian gimana sih cara membuat database dan juga tabel dengan menggunakan comment prompti dan juga exam. So, buat kalian yang mau tahu gimana cara membuatnya, kalian ikutin terus video aku ya. Nah, pertama-tama kalian harus siapin dulu aplikasi comment prompti dan juga examnya dulu. Nah, setelah kalian udah install aplikasinya, kita bisa lanjut masuk ke exam dulu. Nah, jadi di sini kita akan masuk ke exam dulu. Nah, di sini kita akan klik start di MySQL, klik start sampai dia berwarna hijau. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke comment prompti. Nah, di sini kita akan membuat database dan tabel. Nah, pertama-tama kita akan membuat ini ya dulu. Rumusnya ini, comment promptinya dulu. Teman-teman boleh ikutin apa yang udah aku input ke sini ya. Nah, setelah itu di sini baru kita bisa membuat database baru, dan di sini aku akan membuat database dengan nama db_kelas. Nah, ikutin aja ya apa yang aku input di sini. Ini tuh gunanya untuk menginput atau membuat database baru. Nah, setelah udah oke, kita lanjut untuk menggunakan use db_kelas, yaitu berguna sebagai pengaktif database db_kelas agar semua query berikutnya dijalankan di database tersebut. Nah, setelah itu barulah kita masuk untuk membuat tabel. Nah, di sini teman-teman bisa menginput create table mahasiswa seperti apa yang sudah saya input di sini. Ini tuh berguna untuk membuat tabel bernama mahasiswa dengan struktur ID, nama, NIM, dan jurusan. Teman-teman bisa menyesuaikan seperti apa yang teman-teman inginkan. Namun di video ini saya akan menginput ID, nama, NIM, dan jurusan saja. Nah, di sini ID bertipe integer yang dimana dibuat oleh auto_increment yang otomatis bertambah setiap ada data baru dan dijadikan primary key atau kunci unik. Nah, selanjutnya ada nama yang berguna untuk menyimpan nama mahasiswa yang akan diinput dengan maksimal 100 karakter. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan not null. Mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya, not null itu untuk apa sih, ya kan? Jadi not null itu berguna agar kolom tersebut tidak boleh kosong, yang dimana saat kita memasukkan data, kalau sebuah kolom itu diberi not null, maka setiap kali kita melakukan insert atau update, kita wajib mengisi nilai pada kolom tersebut. Nah, jadi pada NIM ini juga sama guys, ini berguna untuk menyimpan nomor induk mahasiswa dengan maksimal 20 karakter. Lalu di jurusan juga untuk menyimpan jurusan mahasiswa dengan maksimal 50 karakter. Dan di sini kita tidak pakai koma lagi karena ini udah akhir dari database-nya atau create table-nya. Jadi kita hanya menggunakan penutup kurung dan juga titik koma sebagai penanda bahwa programnya sudah selesai di bagian itu. Selanjutnya kita akan masuk ke insert into. Nah, jadi di sini itu untuk menambahkan data baru ke dalam tabel mahasiswa, yang dimana dia berisi ID, nama,
NIM, dan juga jurusan. Oke, jadi dalam pengisian ini teman-teman harus teliti dalam mengetik tanda petik dan juga tanda komanya, karena kalau kurang saja satu maka akan terjadi error. Jadi teman-teman harus hati-hati dan juga waspada ya. Nah, pada baris ketiga ini teman-teman jangan lupa untuk menambahkan tanda titik koma ya, karena ini sebagai penanda bahwa programnya sudah selesai di bagian itu. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke select, yang dimana ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data yang ada di tabel mahasiswa, yang artinya dia akan menampilkan semua kolom ID, nama, NIM, dan jurusan dalam bentuk tabel. Teman-teman bisa ikuti ya caranya, select, terus bintang, from mahasiswa, titik koma. Nah, jadi selanjutnya kita akan masuk ke update. Nah, update ini berfungsi untuk mengubah atau memperbarui data pada tabel. Dalam contoh ini misalnya jurusan mahasiswa dengan NIM 2405102085 diubah menjadi manajemen informatika. Where ini digunakan agar hanya baris tertentu yang diperbarui. Tanpa where, semua data di tabel akan terupdate. Nah, kemudian kita akan masuk ke delete, yang dimana ini berfungsi untuk menghapus data dari tabel mahasiswa. Data mahasiswa misal, seperti data mahasiswa dengan NIM 2405102087 akan terhapus dari tabel. Sama seperti update, jika where dihapus, maka semua data di tabel akan terhapus. And the last, kita bakal ngecek tabelnya apakah dia keluar, dan teman-teman boleh menggunakan select bintang from mahasiswa atau select kali from mahasiswa. Titik komanya jangan lupa ya. Nah, ini dia output dari tabelnya. Jadi itu dia guys, cara pembuatan database baru dan juga tabel dengan menggunakan Promti dan juga Exam. Jadi buat teman-teman yang udah coba, keren banget. Dan buat teman-teman yang mau coba, ayo coba dan ikutin video yang udah buat ya. Happy watching!